Warahmatullahi wabarakatuh. Calon pengantin di mana saja Anda berada, ini sedikit petunjuk pelaksanaan sebelum akad nikah. Saudara pergi ke kantor lurah, minta N1 yaitu pengantar untuk nikah ya. Kemudian mengisi data lengkap, siapkan data yang autentik, yang valid, sinkron dengan catatan sipil karena kita sudah digitalisasi. Baik itu nama, identitas, ya, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian akte kelahiran, ijazah terakhir, jangan lupa KK, KTP kedua belah pihak termasuk kedua orang tua harus dilampirkan. Bagi yang berbeda wilayah, jangan lupa singgah ke KUA-nya untuk meminta surat rekomendasi pindah nikah ke tempat tujuan di mana dia akan dilaksanakan akad nikah, biasanya ke tempat calon pengantin perempuan. Kemudian bagi anggota TNI atau Polri, jangan lupa minta surat izin komandannya agar dapat diproses. Kemudian bagi yang kurang umur 21 tahun tapi sudah di atas 19 tahun, boleh melampirkan N5 yaitu surat izin dari kedua orang tuanya, ya, ditandatangani oleh kedua orang tua, boleh dilaksanakan. Kemudian bagi yang di bawah umur 19 tahun, maka berkasnya akan ditolak oleh penghulu atau kepala KUA. Maka dengan dasar surat penolakan itu boleh mengajukan ke pengadilan agama untuk minta namanya dispensasi pengadilan agama bahwa ia diperbolehkan nikah meskipun masih kurang dari 19 tahun dengan alasan yang tepat. Bagi yang daftarnya kurang dari 10 hari, dia harus diantarkan oleh penghulu untuk minta surat dispensasi dari camat atau dari kecamatan bahwa dia boleh melangsungkan akad nikah meskipun mendaftarnya kurang dari 10 hari jam dinas. Jangan lupa bagi anggota TNI dan Polri juga melampirkan surat izin komandan, ya. Kemudian bagi duda dan janda jangan lupa melampirkan akte cerai yang asli. Bagi yang cerai hidup dari pengadilan agama, bagi yang cerai mati dari catatan sipil, atau N6 surat keterangan kematian dari kelurahan. Lalu penghulu akan hadir, nanti dia akan membawa satu bundel berkas seperti ini, ya. Sudah berkas seperti ini, lengkap di dalamnya termasuk KK, KTP, akte kelahiran, ijazah terakhir dan lain sebagainya, surat rekomendasi izin komandan dan sebagainya, termasuk akte cerai, ya. Kemudian di penghulu akan membawa NB untuk memeriksa data kita secara mendetail, ya. Baik dari kedua belah pihak. Ini saya beran buku nikah bahwa nanti setelah selesai ijab kabul nanti akan nerima buku nikah. Ini buktinya ditandatangani bahwa dia sudah nerima buku nikah. Kemudian ini bukti dia sudah daftar, ya, sudah di print out, ya. Ini ada bukti pendaftarannya, ada nomor pendaftarannya bahwa dia sudah daftar secara digitalisasi melalui sistem informasi manajemen nikah atau SIMK. Kemudian ini ada bukti bayarnya, ya, ada barcode-nya. Jadi bagi yang ada kris, dia langsung bisa di-scan di kantor, tidak perlu ke bank. Tapi bagi yang tidak ada, dia harus bayar ke bank, ya, atau ke pos. Nah, kemudian nanti penghulu juga membawa akta. Ini aktanya. Inilah akta kita yang asli, ya. Ini di arsip negara, ini ada di kantor, tidak dibawa kemana-mana. Nanti yang dibawa itu adalah kutipan aktanya. Ini adalah buku nikah, ya. Nanti akan kita terima. Dan ini setelah diperiksa lengkap oleh penghulu, maka penghulu akan memimpin acara pelaksanaan akad nikah. Setelah diperiksa lengkap, maka akan ada pertanyaan. Pertama, berapa mas kawin, berapa jumlahnya, jenisnya apa, kemudian ada perjanjian atau tidak, kemudian minta dibacakan sikat ta'li atau tidak, dan sebagainya. Kalau calon pengantin perempuan minta dibacakan sikat ta'li, maka mempelai laki-laki nanti akan membacakan sikat ta'li dan menandatanganinya. Lalu setelah diistighfarkan, baru bisa disampaikan khutbah nikah sebelum ijab kabul. Boleh penghulu, boleh orang lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selesai itu semua, ya, baru dilaksanakan ijab kabul. Selesai ijab kabul baru berdoa. Lalu setelah berdoa baca sikat ta'liq, kemudian menandatangani sikat ta'liq tadi sesuai dengan perjanjian. Kemudian seluruh berkas ditandatangani. Selesai proses, baru penghulu
Setelah mas kawin diserahkan, menyerahkan buku nikah, maka selesailah tugas penghulu sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi yang akan melaksanakan akad nikah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.